Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita bertemu di beberapa hari menjelang Ramadan ini. Ya, semoga anak-anak juga diberikan kesehatan dan kekuatan untuk memasuki puasa di bulan Ramadan. Bagi anak-anak yang hari ini sakit ya atau sedang masa penyembuhan supaya segera diberikan kesehatan ya syafakumullah. Nah, semoga nanti pas Ramadan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan nanti. Oke. Ya, pada hari ini Ustazah masih mengajak anak-anak sebagai seorang anak pramuka siaga ya untuk bisa bersikap sesuai dengan Pancasila. Nah, seorang pramuka siaga itu harus senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita bertakwa kepada Allah, ya, berarti kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Hal ini sesuai dengan pelaksanaan sila ke-1, ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Yang gambarnya adalah tanda bintang. Nah, sikap apa saja yang merupakan pengamalan sila yang pertama? Ya, ada melaksanakan sholat ya, berarti anak-anak sudah sesuai dengan sila yang pertama. Terus berdoa dalam melaksanakan segala aktivitas ya, jangan lupa. Terus kita mencintai sesama kita, sesama manusia, sesama makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan, kita merawatnya dengan baik. Itu sudah termasuk kita sesuai dengan sila pertama. Oke, sekarang kita memasuki sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang gambarnya adalah Ayo sila kedua gambarnya rantai ya. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini kita contohnya bisa dengan cara saling membantu ya, membantu teman yang kesusahan, membantu tetangga yang sedang kesusahan gitu ya. Nah, apalagi dalam masa sekarang ini ya, dalam masa ada wabah COVID-19 ini ya. Mungkin ada tetangga kita yang kekurangan makanan. Nah, kita bisa berbagi kepada tetangga-tetangga kita. Begitu. Ya, dan juga sikap-sikap yang lain. Nah, berikutnya yang sesuai dengan sila ketiga Persatuan Indonesia. Gambarnya pohon beringin ya. Nah, ini menunjukkan sikap bersatu, bekerja sama. Ya, kalau seorang anak pramuka misalnya bekerja sama saat berkemah ya, bekerja sama saat mendirikan tenda misalnya, atau pembagian tugas di tenda. Ada yang tugasnya masak gitu, ada yang tugasnya menjaga tenda ya, dan tugas-tugas yang lain begitu. Dan kalau di sekolah misalnya, kerjasama dalam menata pojok baca, kerjasama dalam melaksanakan piket begitu ya, termasuk kerjasama dalam mengerjakan tugas kelompok. Nah itu ya, Persatuan Indonesia. Nah, kita kerjasama bisa dengan siswa ataupun teman-teman yang berbeda agama, berbeda suku bangsa, bahkan berbeda negara. Kita bisa bekerja sama ya, seperti itu. Sekarang yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contohnya apa yang pernah dilaksanakan anak-anak di sekolah? Masih ingat proses pemilihan ketua kelas? Nah, kita berdiskusi bersama ya dalam memilih siapa ketua kelas untuk kelas 3D. Nah, itu termasuk pengamalan sila keempat. Ya, gambarnya apa sila keempat? Iya, kepala banteng ya. Nah, sesuai dengan sila keempat. Dan kita pernah mengadakan musyawarah saat pemilihan wakil untuk mengikuti lomba. Nah, ada yang lomba mau copat, ada yang lomba nyanyi ya, lomba sepak bola begitu. Dan anak-anak merasakan di sana ada yang nggak mau ditunjuk terus nangis. Nah, ada yang kepengen sepak bolanya banyak sekali gitu ya, nggak mau
lomba yang lain. Nah, gitu ya. Nah, itulah anak-anak sudah merasakan bagaimana cara bermusyawarah, bagaimana kita menghargai temannya saat musyawarah, bagaimana kita harus mau melaksanakan keputusan bersama. Rasanya seperti apa sih gitu ya. Walaupun keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan kita gitu. Ya, terus yang kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Gambarnya padi dan kapas. Ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini misalnya pembagian tugas yang seimbang. Nah, adil itu tidak berarti semuanya sama, ya, tetapi sesuai dengan kemampuan masing-masing. Misalnya, sebuah keluarga gitu yang mempunyai tiga anak, yang satunya SD, SMP, dan SMA. Nah, kira-kira kalau 3 anak ini apakah akan diberikan uang saku yang sama? Apakah 3 anak ini kebutuhannya sama? Anak SD, anak SMP, anak SMA, kebutuhannya sama enggak? Ya tentunya berbeda-beda gitu ya. Yang SD di SDIT gitu ya, pulangnya sore, sekolah sudah ada snack, ada hari jajan, berarti kan tidak harus setiap hari diberi uang saku gitu. Nah yang SMP di pondok, nah malah jauh dari orang tua begitu ya, kebutuhannya beda lagi. Kadang orang tuanya menjenguk ke sana membelikan makanan, meninggalkan uang saku gitu ya. SMA sudah beda lagi kebutuhannya, apalagi kuliah gitu. Jadi adil itu bukan berarti terus semuanya sama, ya, disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kalau membagi tugas ya disesuaikan dengan kekuatan masing-masing seperti itu. Ya. Ya. Nah, anak-anak, sebagai seorang pramuka kita harus pandai bersyukur. Bersyukur kepada Allah atas apa? Atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nah, hal ini tertuang dalam Quran surat Ibrahim ayat 7 yang akan Ustazah bacakan. Bentar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, itu ya, itu adalah janji Allah. Saat kita bisa bersyukur terhadap nikmat yang diberikan Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang diberikan kepada kita. Dan kalau kita mengingkari nikmat Allah, maka azab Allah itu sangat pedih. Nikmat itu apa? Banyak. Nikmat bisa melihat, bisa berjalan, bisa bernafas ya. Tanpa ada alat bantu itu nikmat. Kita bersyukur. Nikmat kita masih bisa sekolah. Walaupun sekolahnya dengan cara online seperti ini, tapi kita masih bisa. Bersyukur kita, ya. Ya, insya Allah itu ya pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Nanti Ustazah akan kirimkan tugas ya yang dikerjakan oleh anak-anak dan dikirimkan ke Ustazah lewat Wabri ya.